El Salvador pernah dikategori sebagai negara paling mematikan di dunia dengan jumlah tewas korban 6.677 hanya dalam 1 tahun. Semua itu diakibatkan karena kekerasan perang antar gangster yang brutal. Lalu pada bulan Juli tahun 2022, El Salvador mengumumkan hari pertamanya dalam lebih dari 2 tahun tanpa pembunuhan. Aktivitas geng dan tingkat pembunuhan menurun drastis, dan bayang-bayang kekerasan dan pemerasan terangkat dari kehidupan sehari-hari di sebagian besar negara. Apa yang dilakukan Nayib Bukele untuk memberangus para gangster? Geng-geng di El Salvador umumnya menguasai daerah pinggiran ibu kota San Salvador, seperti Ilopango, Sayopango, Apopa, Mexicanos, dan San Martin. Kawasan-kawasan ini sangat padat penduduk, dan dihuni oleh keluarga berpenghasilan rendah. Infrastruktur yang buruk, absennya pemerintah, anak muda putus sekolah, dan banyaknya pengangguran membuat aktivitas geng tumbuh subur. Banyak anak-anak direkrut menjadi anggota geng. Ada 2 geng penguasa utama di wilayah pinggiran ibu kota ini, MS-13 dan Barrio Ictin. Tapi anehnya 2 gangster ini dibentuk di Amerika, tepatnya di Los Angeles, California oleh para imigran yang mengungsi selama Perang Saudara di El Salvador. Tahun 1960-80-an banyak imigran El Salvador yang lari dari negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Baru pada 1990-an deportasi massal terjadi. Banyak anggota geng dideportasi dari Amerika pulang kembali di El Salvador. Geng-geng di El Salvador terlibat dalam berbagai tindakan kriminal, mulai dari penjualan narkoboy, penculikan, hitman, bahkan pemerasan. Mereka memiliki skema pemerasan yang cukup unik, yang disebut renta, atau teror pajak. Uang dihasilkan dari pemerasan, mulai dari pedagang kaki lima, pemilik toko hingga supir bis. Di mana angkutan umum seperti bis dan taksi dipaksa membayar setoran ke geng. Iscat, tú tienes tu bis propio, un vehículo propio, Sí, pero tuviste que venderlo. Tuve que venderlo. ¿Por qué? Porque por la extorsión. Ya por nada, Di mana setiap geng memiliki teritorinya masing-masing. Misalnya seperti ini. Bayangkan rute bis dari Ilopango, wilayah MS-13 ke Soyapango, wilayah Barrio Ictin, terminal pusat San Salvador. Itu berarti bis harus bayar. Jika ada bis atau taksi masuk ke teritori mereka, diwajibkan membayar upeti. Bahkan geng-geng tersebut memalak bukan per individu tapi ke pemilik perusahaan transportasi. Ini memudahkan mereka dalam mengumpulkan uang. Dan tak jarang banyak pengusaha transportasi bangkrut karena setoran rutin di banyak tempat. Jika pengusaha atau supir bus menolak pembayaran, dipastikan mereka tidak selamat atau mereka dipaksa menjadi kurir barang terlarang jika mereka gak sanggup bayar. Bahkan ada kisah tragis tahun 2010. Satu bis dibakar oleh geng di Mexicanos, menewaskan 17 orang di dalamnya. Karena pemilik bus menolak bayar renta. Ini bukan ancaman kosong, ini sistem teror yang nyata. Selama sebagian sejarah, negara El Salvador menghadapi tingkat kekerasan yang tinggi dibandingkan negara tetangganya. Dari perang saudara hingga aktivitas kriminal geng. Bayangkan saja dari tahun 1994 sampai 1997 sudah memakan 80 korban per 100.000 penduduk. Kejahatan lain yang dilakukan gangster adalah ancaman, perampokan, perdagangan senjata hingga obat-obatan terlarang, pemerasan dan ruda paksa, menjadi hama bagi masyarakat El Salvador. Presiden Antonio Saka memperkirakan lebih dari 50% korban jiwa yang dilakukan oleh anggota geng. Dan kepolisian El Salvador memperkirakan gangster bertanggung jawab lebih dari 60% semua aktivitas kriminal. Survei yang dilakukan Universitas Amerika pada tahun 2000-an, 20,8% percaya gangster adalah permasalahan utama negara tersebut. 55% mendukung kekerasan menjadi biang kerok yang meneror masyarakat. Dan 40,5% setuju hukum mati terhadap anggota geng. Lalu pada bulan Juli tahun 2003, Presiden El Salvador, Francisco Flores dari Partai Arena, mengumumkan kebijakan La Mano Dura, yang berarti tangan besi. Kebijakan tersebut terbukti menurunkan tingkat kekerasan geng. Kemudian pada bulan Juni tahun 2004,
Presiden Antonio Saka yang baru menjabat, memperketat dan merevisi kebijakan sebelumnya, menjadi Super Manodura, yang berarti tangan besi super. Kebijakan tersebut berfokus penggerebekan massal anggota geng dan terbukti efektif, menangkap 4.000 anggota geng, yang menyebabkan kepadatan penjara El Salvador. Tapi karena banyak anggota geng yang didominasi anak muda, beberapa di antaranya anak di bawah umur, aktivitas gangster masih cukup tinggi. Tengo 17 años, me metí a la pandilla a los 14. Ya he matado. Menurut jurnalis Si Ramos pada tahun 2004, diperkirakan ada 10.000 hingga 39.000 anggota geng di El Salvador. Kemudian pada bulan Juni tahun 2009, Presiden baru Mauricio Funes dari Partai FMLN merevisi kembali kebijakan sebelumnya, yang mengakhiri penggerebekan massal di wilayah geng, dan lebih fokus penangkapan melalui investigasi polisi, yang sebelumnya nangkap secara acak, dan meningkatkan patroli jam malam untuk mencegah geng berkeliaran di malam hari. Dan Majelis Legislatif El Salvador mengesahkan Undang-Undang Anti-Geng sebagai respon tinggi kekerasan. Undang-undang ini berisi hukuman penjara maksimum, dan mengizinkan pihak-pihak berwenang membekukan rekening bank dan mensita aset gangster. Sayangnya kebijakan tersebut meningkatkan pembunuhan akibat serangan balik dari para gangster sebagai respon. Maret tahun 2012, pemerintah El Salvador di bawah Presiden Mauricio Funes membuat kesepakatan gelap dengan dua gangster terbesar MS-13 dan Barrio Ictin, yang dikenal dengan nama La Tregua. Gencatan senjata ini dirahasiakan dari publik. Gencatan senjata itu berisi gangster MS-13 dan Barrio Ictin sepakat menghentikan aksi saling bunuh. Tujuan dari kesepakatan itu menurunkan angka pembunuhan yang tinggi, yang diperkirakan 80/100.000 penduduk. Tidak ada perjanjian resmi formal antara geng dan pemerintah. Semua diserahkan lewat mediator sipil dan gereja, agar pemerintah bisa membantah jika diprotes publik. Sebagai imbalan, pemerintah setuju memindahkan para bos gangster dari penjara maksimum ke penjara dengan keamanan yang lebih longgar, agar mereka bisa mengontrol anak buahnya. Hasil dari perjanjian ini memberikan hasil sementara. Tingkat pembunuhan menurun drastis dari 80 ke 40/100.000 penduduk, tapi ini memberikan legitimasi kuat ke gangster. Mereka jadi bisa atur bisnis lebih luas di dalam penjara. Gencatan senjata pun hancur tahun 2013 karena pembunuhan terus meningkat, dan pada tahun 2014 gangster menyatakan ulang perang. Sampai pada puncaknya tahun 2015, tingkat pembunuhan melonjak drastis 104/100.000 penduduk. Ini menjadikan El Salvador negara paling mematikan di dunia, di mana supir bus dibakar hidup-hidup. Sekolah ditutup lantaran banyak gangster masuk ke sekolah untuk merekrut secara paksa anak-anak menjadi anggota geng. Rumah ibadah, toko bahkan klinik dipalak. Kayak negara mini, negara kalah. Polisi takut masuk wilayah gangster. Banyak aparat bermain mata dengan geng. Gencatan senjata tersebut menuai kritik dari para jurnalis, tokoh agama, dan politikus. Dominasi geng brutal selama beberapa dekade akhirnya berakhir di tangan seorang presiden muda, Nayib Bukele. Pria kelahiran tanggal 24 Juli tahun 1981 ini dulunya seorang pengusaha, sebelum terpilih menjadi presiden El Salvador pada 2019. El Salvador pernah dikenal sebagai negara paling berbahaya di dunia. Titik terkelam terjadi pada 25 hingga tanggal 27 Maret tahun 2022, ketika 87 warga sipil tewas dalam 3 hari, akibat kekerasan brutal geng MS-13 dan Barrio Ictin. Korban termasuk pedagang, ibu rumah tangga, hingga seorang instruktur selancar yang ditemukan tewas di pinggir jalan, sebagai pesan terbuka bagi pemerintahan Bukele. Hanya sehari setelah tragedi itu, pada tanggal 27 Maret Parlemen El Salvador menyetujui kebijakan ekstrim, State of Exception. Hak konstitusi dibekukan, warga bisa ditahan tanpa bukti, tanpa pengadilan, dan tanpa batas privasi. Semuanya demi satu tujuan, menghentikan teror. Kota-kota pinggiran seperti Soyapango, yang dikenal sebagai sarang geng,
dikepung oleh 20.000 personel militer dan polisi. Wilayah itu ditutup total selama berhari-hari. Rumah-rumah digerebek satu per satu. Hanya di satu kota saja, 1.300 orang ditahan. Dalam waktu singkat, sekitar 75.000 tersangka anggota geng ditangkap. Untuk menampung mereka, Bukele membangun Cecot, penjara terbesar di Amerika Latin, dengan kapasitas hingga 40.000 orang. Namun langkah keras Bukele tak luput dari kontroversi. Banyak yang ditahan tanpa bukti jelas, hanya karena tato di tubuh, atau laporan anonim. Organisasi HAM internasional mengecam kebijakan ini sebagai pelanggaran serius. Data mencatat, 354 tahanan tewas di balik jeruji. Hak jurnalis dan politisi pengkritik ikut dicabut. Bukele dielulukan di dalam negeri, tapi dikritik keras di luar negeri. Apakah ini bentuk keberanian menyelamatkan bangsa? Atau awal dari kediktatoran modern bergaya baru?